Pembuktian dan sita jaminan. Pengertian pembuktian. Pembuktian dalam hukum perdata adalah proses untuk membuktikan adanya fakta atau kejadian yang menjadi dasar dalam suatu perkara perdata. Pembuktian bertujuan untuk menguatkan atau membantah klaim atau tuntutan yang diajukan oleh salah satu pihak yang bersengketa. Proses pembuktian ini harus dilakukan dengan penuh pertimbangan objektif dan tidak boleh didasarkan pada asumsi atau prasangka yang tidak terbukti secara jelas. Selanjutnya ada prinsip-prinsip pembuktian. Yang pertama ada mencari dan mewujudkan kebenaran formil. Yang kedua, tugas dan peran hakim bersifat pasif. Yang ketiga, putusan berdasarkan pembuktian fakta. Yang keempat, pengakuan mengakhiri pemeriksaan perkara. Yang kelima, fakta-fakta yang tidak perlu dibuktikan. Yang terakhir yaitu bukti lawan. Alat bukti perdata. 1. Bukti tertulis, yaitu ada 3. Yang pertama, akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dengan dasar hukum pasal 1868 KUH Perdata. Yang kedua, akta di bawah tangan yang dibuat oleh para pihak saja dengan dasar hukum pasal 1874 KUH Perdata. 3. Akta sepihak yang dibuat oleh satu pihak. 2. Keterangan saksi ada 2 syarat. Yang pertama, syarat formil, seseorang harus cakap usia dengan dasar hukum pasal 330 KUH Perdata. Yang kedua, saksi harus berhadapan di pengadilan dengan dasar hukum pasal 138 HIR. 3. Tidak boleh memiliki hubungan darah dengan dasar hukum pasal 145 HIR. Yang kedua, syarat material, saksi yang harus melihat, mendengar, dan menyaksikan sendiri dengan dasar hukum pasal 171 HIR. 3. Persangkaan. Persangkaan ada 3. Yang pertama, persangkaan saksi, saksi yang memberikan kesaksian yang menurut kata orang. Kedua, persangkaan hakim, hakim memeriksa perkara dan berkata dalam hatinya untuk memenangkan salah satu pihak dengan dasar hukum pasal 173 HIR. 3. Persangkaan undang-undang yang dihubungkan dengan perbuatan tertentu berdasarkan ketentuan undang-undang dengan dasar hukum pasal 1916 KUH Perdata. 4. Pengakuan. Pengakuan yaitu pernyataan dari salah satu pihak dalam perkara yang mengakui benar atau sebagian benar atas apa yang didalilkan oleh pihak lawan. Dasar hukumnya pasal 174, 175, dan 176 HIR. 5. Sumpah. Yang pertama, supletoir atau sumpah tambahan, yaitu sumpah yang dibebankan atas permintaan salah satu pihak kepada lawannya, dengan dasar hukum pasal 155 HIR. 2. Decissoire atau sumpah pemutus, yaitu sumpah yang diperintahkan oleh hakim kepada salah satu pihak untuk menambah pembuktian yang dianggapnya kurang meyakinkan, dengan dasar hukum pasal 156 HIR. 3. Aestimatoir atau sumpah penaksir, yaitu sumpah yang diperintahkan oleh hakim kepada penggugat untuk menentukan jumlah uang ganti rugi yang dituntutnya, dengan dasar hukum pasal 155 HIR. Selanjutnya ada tahap pembuktian. Pembuktian ada 5. 1. Pengakuan klaim atau tuntutan. Pihak yang merasa dirugikan mengajukan klaim atau tuntutan ke pengadilan. 2. Pengumpulan bukti. Pihak yang mengajukan klaim harus mengumpulkan bukti-bukti dapat mendukung klaim tersebut. 3. Pemeriksaan bukti. Hakim akan melakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh pihak-pihak bersengketa. 4. Persidangan. Persidangan akan dilakukan untuk mendengarkan keterangan saksi-saksi dan ahli yang diajukan oleh pihak-pihak bersengketa. 5. Putusan hakim. Hakim akan mengeluarkan putusan yang berdasarkan pada kekuatan dan kebebasan bukti serta hukum yang berlaku. Selanjutnya ada pengertian sita jaminan. Ada 3. 1. Penyitaan merupakan bukti persiapan dapat dilaksanakan putusan perdata. Barang-barang yang disita disimpan untuk jaminan dan tidak boleh dialihkan atau dijual. Pasal 197 ayat 9 dan 199 HIR, 212, 214 RBG. Kedua, sita jaminan merupakan tindak hukum yang diambil pengadilan mendahului putusan. Ada kalanya sita jaminan telah diletakkan sebelum pengadilan memeriksa pokok perkara. Namun sering juga sita jaminan dilakukan pada saat proses pemeriksaan serta sedang berjalan sebelum hakim menjatuhkan putusan.
Sita jaminan bertujuan untuk menjaga keutuhan dan keberadaan harta kekayaan tergugat selama proses pemeriksaan berlangsung sampai perkara memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap. Yang selanjutnya ada prinsip-prinsip sita jaminan. Prinsip-prinsip sita jaminan terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada merupakan tindakan hukum, yang artinya tindakan ini bersifat persiapan karena belum ada pelaksanaan nyata terhadap hak atau kewajiban para pihak. Yang kedua merupakan tindakan hakim. Artinya sita jaminan yang hanya dapat dilakukan karena perintah hakim atas permohonan dari salah satu pihak atau penggugat. Yang ketiga bersifat eksepsional, yang mana berada di luar dari pokok perkara dan hanya mengikuti pokok perkara, sehingga keberlangsungan bergantung pada putusan pokok perkara. Yang keempat ada tindakan persiapan dilaksanakannya putusan hakim. Jadi barang yang menjadi sengketa dijaga dulu supaya tidak rusak, hilang, atau dipindahkan ke orang lain sebelum ada keputusan. Selanjutnya ada macam sita jaminan. Macam sita jaminan ada 2 bagian. Yang pertama ada repindicatoir beslak yang tertulis pada pasal 226 HIR. Penyitaan terhadap barang milik penggugat. Contoh, A meminjamkan sepeda motornya kepada B untuk dipakai selama 1 minggu. Setelah 1 minggu berlalu, B tidak mengembalikan motor tersebut dan bahkan menggunakannya untuk keperluan pribadi tanpa izin. A sudah berkali-kali meminta secara lisan agar motornya dikembalikan, tetapi B tetap menolak. A mengajukan gugatan repindicatoir ke pengadilan negeri, meminta agar motornya miliknya dikembalikan karena dia adalah pemilik sah kendaraan tersebut. Yang kedua ada konservatoir beslak yang tertulis pada 227 HIR. Penyitaan terhadap barang milik tergugat untuk kemudian dapat diuangkan atau dijual guna memenuhi tuntutan penggugat. Contoh, A mengajukan gugatan piutang terhadap B untuk menjaga B menjual rumahnya. A memohon kepada pengadilan untuk dilakukan sita jaminan atas rumah tersebut. Ada lanjutan marital beslak yang tertulis pada 136 KHI. Penyitaan atas harta bersama yang dimiliki oleh pasangan suami istri yang dilakukan untuk memenuhi kewajiban hukum atau menyelesaikan sengketa yang melibatkan salah satu pasangan. Harta bersama bisa berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak. Contoh dalam proses perceraian. Istri mengajukan permohonan kepada pengadilan agar dilakukan sita marital terhadap harta bersama atau misal rumah, agar suami tidak menjual atau mengalihkan selama proses perceraian. Prosedur dalam pelaksanaan sita jaminan. Dalam mengabulkan permohonan sita jaminan, hakim wajib memperhatikan yang pertama, penyitaan hanya boleh dilakukan atas barang milik tergugat atau barang milik penggugat yang berada di tangan tergugat. Setelah mendengar keterangan dari tergugat, dengan pasal 227 ayat 2 HIR atau pasal 261 ayat 2 RBG. 2. Apabila yang disita adalah sebidang tanah dengan atau tanpa rumah, maka berita acara penyitaan harus didaftarkan sesuai ketentuan dalam pasal 227 ayat 3, junto pasal 198 dan pasal 199 HIR atau pasal 261 junto pasal 213 dan pasal 214. 3. Untuk tanah bersertifikat, pendaftaran penyitaan dilakukan di Badan Pertanahan Nasional atau BPN, sedangkan untuk tanah belum bersertifikat didaftarkan di kelurahan. Penyitaan yang tidak sesuai ketentuan ini batal demi hukum. 4. Barang yang disita ini meskipun jelas adalah milik penggugat yang disita dengan sita repindicatoir, harus tetap dipegang atau dikuasai oleh tersita. Barang yang disita tidak dapat dititipkan kepada lurah atau kepada penggugat atau membawa barang itu untuk disimpan di gedung pengadilan negeri. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.